Halo guys, welcome back to Mental. Bertemu lagi bersama gue di channel gue HTR Hanzo. Kali ini bakal lanjut main game The Seven Deadly Sins. Kita pakai lanjut akun kecil lagi ya, karena full video di akun gue kali ini gue bakal bahas tentang tutorial untuk para newbie, full video ya. Maksudnya nggak di satu video ya, pokoknya untuk video kedepannya itu isinya bakal tutorial semua. Oke, sesuai janji gue kemarin kita udah bahas tentang cara nge-build tim yang bagus untuk pemula ya. Kalau untuk yang masih kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, bisa di kolom komentar yang ini atau yang di video kemarin. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini adalah tentang stat dasar hero equipment ya, intinya tentang equipment lah. Kita akan bahas full tentang equipment ya. Oke teman-teman ya. Oke, jadi kali ini kita mulai dari si Roxy dulu ya. Nah, oke, untuk si Roxy, nah jadi buat kalian ya, kalau kalian pengen tahu ya hero ini biasanya dipakai di mana ya, sering dipakai orang tuh buat apa, itu kita bisa cek ya. Kayak contoh, oh hero ini nggak bisa nih dipakai di Demonic Beast, biasanya cuman bisa dipakai di PvP atau PvE, tapi nggak bisa dipakai buat Demonic Beast atau boss battle. Oh hero ini bisa nih, oh hero ini nggak bisa. Jadi kalian bisa tahu hero yang mana yang sering dipakai di Demonic Beast, boss battle, atau di final boss, atau bahkan di PvP ya guys ya. Jadi kalian bisa tahu lah. Tapi biasa mayoritas sih yang lebih sering ditampilkan itu Demonic Beast, boss battle, sama deathmatch ya, antara itu aja. Sama satu lagi, nah kalian contoh nih Roxy ya, kalian bisa mikir kira-kira Roxy ini bagusnya apa gitu ya. Equipmentnya dia kan ada banyak ya guys ya untuk equipment ini. Jadi di sini gue jelasin satu-satu dulu. Untuk equipmentnya sendiri ya, itu ada beberapa jenis. Contoh ini adalah stat ya, equipment stat ya. Itu set isinya 4 ya. Jadi 4 peralatan itu dihitung satu set ya. Itu kalian bisa mendapatkan stat attack tambahan sebesar 20%. Terus yang kedua ada defense ya, atau iron wall. Kalau untuk defense ini juga cuma perlu 2 set peralatan ya. Kalian bisa dapat stat tambahan defense sebesar 20%. Terus yang ketiga ada alive. Itu berarti HP ya. Stat dasar HP kalian bertambah sebesar 20% dengan menggunakan 4 set equipment ya. Terus berikutnya ada concentration ya. Concentration ini bisa juga dibilang critical rate ya, set critical rate. Kalau untuk critical rate ini sama kayak yang attack sama HP ya. Itu kalian perlu 4 set untuk dapat critical rate-nya sebesar 30%. Critical rate itu maksudnya meningkatkan rating untuk mendapat critical damage ya sebesar 30%. Jadi memperbesar peluang kalian buat memberikan critical damage ke musuh. Next, ada min eye ya. Mince eye ini itu bisa menambahkan critical resistance sebesar 30% ya. Kalau yang ini cuman perlu 2 set item aja teman-teman ya. Yes, jadi cuman perlu 2 set item aja. Nah, kalau untuk min A ini itu adalah counter dari critical rate tadi ya. Kalau tadi kan di awal itu critical rate itu yang concentration itu ya, set full 4 itu kan untuk menambahkan critical rate. Nah, kalau kalian ada di posisi musuh itu kalian perlu pakai set item ini ya, cuman 2 aja, itu kalian bisa meningkatkan critical resistance. Jadi bisa memperkecil peluang musuh untuk memberikan critical damage ke hero kalian ya. Kayak contoh gua pakai ke Roxy ya. Roxy ini kan damage-nya besar, terus juga untuk nyawanya atau HP-nya juga besar, biasanya dijadikan target utama musuh. Nah, untuk mengcounter itu biasanya bisa juga dipakai dengan memberikan efek set equipment antara dev ya atau HP. Kalau misalnya HP kan 4 nih slot, di masing-masing hero kan ada 6, masih ada 2 slot. Nah, slot keduanya itu bisa kalian isi dengan defense atau critical resistance. Itu bisa, tergantung kalian aja. Nanti gue bakal jelasin set apa aja yang biasa sering dipakai sama orang gitu ya, yang lebih banyak dipakai dan orang lebih tahu lah. Lanjut, berikutnya ada recovery ya. Ini cuman perlu 2 set item aja ya, itu bisa memperbesar recovery kalian ya. Untuk 2 set itu kalian recovery-nya itu bisa meningkat sebanyak 20% ya. Jadi rating recovery hero kalian itu bisa meningkat. Tapi kalau saran gue mending gak usah dipakai untuk yang ini ya guys ya. Karena apa?
semua hero itu mayoritas punya skill ya, walaupun gak semua hero lah. Ya sebagian lah, isinya sebagian hero itu punya skill yang bisa menonaktifkan recovery skill ya. Makanya kalau untuk recovery skill itu lebih baik jangan terlalu di up ya. Lebih baik kalian up itu lifestyle kayak gitu, atau alive-nya itu biasanya HP. Itu 3 yang perlu kalian tingkatkan ya. Karena apa? Tidak ada skill atau equipment ya, atau buff yang bisa menonaktifkan atau memberhentikan yang namanya recover, bukan recovery, apa itu namanya guys, gue lupa ya. Ini nih lifestyle ya. Lifestyle itu nggak bisa dihentikan. Bedanya lifestyle sama recovery adalah kalau recovery itu mengembalikan nyawa yang hilang, kalau lifestyle itu adalah mengambil nyawa dari musuh. Jadi contoh Roxy gue nyerang Brunhild musuh gitu ya. Nah setelah hero Roxy gue nyerang Brunhild musuh itu, Roxy gue itu nyawanya bakal nambah ya, lifestyle-nya bakal nambah. Itu berarti dia dapat tambahan nyawa. Atau bisa kita sebut dengan lebih gampangnya spell farm ya, menyerap nyawa dari musuh. Ketika kita nyerang musuh, nyawa kita yang nambah gitu. Tapi kalau untuk recovery skill ini gue nggak rekomendasikan, karena kebanyakan hero yang punya skill bisa meningkatkan recovery skill, terus juga equipment atau berbagai macam benda lainnya, atau hal apapun yang bisa meningkatkan recovery skill itu nggak berguna di hadapan hero-hero yang punya efek buff atau skill yang bisa menonaktifkan recovery. Jadi semuanya tercounter habis ya. Mau recovery kalian bisa meningkatkan 10.000 nyawa sekalipun, kalau diaktifkan skill yang bisa menonaktifkan recovery, nyawa kalian nggak nambah bos. Jadi percuma aja gitu ya. Jadi saran dari gue lebih baik ditingkatkan lifestyle-nya, terus juga HP-nya, sama lifestyle-nya lah kayak gitu. Itu yang harus kalian pentingkan dibandingkan recovery-nya ini. Oke, next. Set item berikutnya ada yang namanya Congeniality ya, itu meningkatkan critical damage. Nah, ini juga termasuk set equipment yang sering dipakai sama para player lah. Ada 4 ya set equipment yang sering dipakai guys ya. Nanti kita bahas lagi ya. Ini salah satunya si critical damage ini. Nah, critical damage ini juga biasa dipakai untuk hero-hero yang mempunyai efek burn ya. Kayak contohnya Roxy, terus si Escanor ya. 2 karakter inilah sebagai contoh, dan masih banyak lagi beberapa hero lainnya ya. Kalau kayak Escanor itu kan burnnya ngasih efek ya. Jadi setelah dia memukul, kita ambil aja contoh The One Ultimate Escanor ya. Nggak usah jauh-jauh ke si The Indomitable yang baru, dulu kita di Escanor dulu ya. Skillnya yang di invisible yang menunjuk pakai skill telunjuk itu kan ketika dia nyerang dah balik nih ke posisi awal, itu kan ada efek burn ya, ada efek setelah serangan itu, ada efeknya, ada efek api yang kayak kayak bara kayak gitu. Nah itu biasanya bisa buat meningkatkan critical damage-nya ya. Jadi bisa memperbesar efek critical yang diberikan lah. Biasanya lebih cocok sih ya ditaruhnya ke hero-hero yang kayak gitu ya, kayak Roxy, terus juga si Escanor. Ini cocok nih meningkatkan critical damage-nya. Terus lanjut, berikutnya ada si Fortitude ya. Fortitude ini set item dengan 2 set atribut aja ya. 2 set atribut item itu kalian bisa mendapatkan critical defense sebesar 40% ya guys ya. Jadi lebih besar daripada yang Iron Wall tadi, yang perlu 2 set untuk meningkatkan sekitar berapa tadi, 20% aja ya, 20% defense kalian. Nah kalau yang ini kan 40% critical defense nya. Critical defense itu ya itu tadi, meningkatkan pertahanan diri tim kalian, karakter kalian, yang memperbesar kemungkinan pertahanan diri tim kalian dari serangan kritikal musuh. Jadi ini bisa untuk mengcounter critical damage sama critical attack ya, critical resistant, bukan critical resistant ya, critical rate sama critical damage. Nah ini counternya critical defense, jadi untuk memantulkan lah istilahnya, buat menahan sih, lebih tepatnya bukan memantulkan. Terus yang terakhir ya, yang ke berapa nih, 2, 4, 6, 8, 9, yang ke 9 itu ada lifestyle. Nah seperti yang gue bilang tadi,
Lifestyle ini adalah salah satu set equip item yang perlu dikembangkan dan perlu dipakai ya untuk menambahkan vitalitas hero kalian. Jadi makin tebel deh nyawanya. Contoh Roxy nyawanya udah 10.000 ya, ketika diserang musuh nyawanya kurang 4.000, tinggal 6.000. Karena ada efek lifestyle sama recovery ya, udah lifestyle recovery pula ya, yang nyerang tadi nggak ada efek menonaktifkan recovery, itu nyawa bisa balik lagi ya minimal 8.000 lah, dari 6.000 jadi 8.000 atau 9.000 lah kayak gitu. Karena ada beberapa hero yang ketika diserang musuh dar gitu kan, nah nyawanya itu udah tipis, terus tiba-tiba pas musuh balik ke posisi awal nyawanya setengah lagi gitu, ada yang setengah, ada yang malah langsung full gitu. Itu biasanya ada efek set dari equipmentnya. Oke. Nah lanjut, sekarang ini apa namanya, kalau untuk yang set equipmentnya ya rekomendasi lah, intinya rekomendasi. Kalau dari gue nggak bisa merekomendasikan, tapi kalian bisa ngelihat rekomendasi dari sistem atau biasanya diambil dari para top global lah kayak gitu. Itu bisa kayak gini nih, kalian bisa lihat di bagian atas ya, di bagian ujung sebelah kanan dari tulisan UR atau nama itu kan ada nih yang gambar buku, ada bintangnya di tengah, kalian pencet nih. Nah di sini kalian bisa lihat ya, itu full guys ya, lengkap banget. Pertama namanya ada, terus equipment rekomendasinya ada, efek set yang dianjurkan ada, dan tim rekomendasinya pun ada guys. Jadi lengkap banget, kalian bisa milih. Kayak contoh nih, untuk melawan tim deathmatch iblis merah yang mode hell itu kalian perlu 4 karakter ya. Pertama si Roxy, terus ada si Ultimate Escanor, ada si Transcendent Ban, sama terakhir itu ada Druid Jaina ya. 4 hero ini bisa jadi andalan ya, tim utama buat menyerang iblis merah tingkat hell sendirian. Ini bisa nih kalian serang sendirian, walaupun anggaplah CC kalian lebih kecil daripada si musuh tadi ya, tapi dengan adanya 4 tim rekomendasi ini plus equipment rekomendasi, itu tim kalian itu bisa kuat tanpa harus minta bantuan temen ya gitu. Nah selain di deathmatch ya, Roxy ini juga bisa dipakai di Knighthood boss battle, terus bisa dipakai di Demonic Beast ya. Demonic Beast ini disarang Hersfelger ya, atau burung lah, bisa dipakai di Demonic Beast burung ya, untuk sampai ke lantai 3 ya. Untuk karakter yang direkomendasikan untuk dipadukan sama si Roxy itu ada Transcendent Ban, terus ada Arthur Chaos ya, sama si The Indomitable Escanor ya, hero UR terbaru kemarin yang keluar rilis. Nah itu untuk ini ya guys ya, untuk Roxy-nya. Jadi Roxy ini kalian bisa lihat dia dipakai biasanya di mode apa. Nah selanjutnya adalah rekomendasi equipment ya. Di sini kan ada 2, yang pertama attack crit sama HP def ya. Itu artinya kalian bisa memilih antara set item equipment attack critical atau HP def yang pengen kalian pakai ke Roxy. Kalau rekomendasinya ya, yang paling utama itu adalah kalian harus menggunakan efek stat equipment attack crit. Gunanya apa? Ya kayak gue udah bilang di awal tadi kan, critical damage itu bisa meningkatkan untuk hero Roxy sama Duan Ultimate ya, atau Escanor lah, Escanor Duan Ultimate atau di Indomitable. Karena apa? Ketika mereka menyerang ya, setelah serangan itu bakal ada efek tambahan, ada efek serangan tambahan kayak Brand Burst gitu ya, Blend Burst kayak gitu, yang efek serangan di akhir lah kayak gitu. Jadi ketika kalian nyerang pakai Roxy, kalau nggak salah Roxy ini yang ada efek kayak gitu itu efek 2-nya, yang menyerang untuk semua musuh yang dia menarik dari di bawah tanah, nembak 2 kali. Nah itu kan ada efek meledak bar. Nah critical damage itu bisa meningkatkan damage yang diberikan ketika efek itu tadi terjadi, bukan untuk efek yang pertama. Tapi bisa juga sih ya, skill yang pertama tuh yang dia lompat ke arah musuh terus apa namanya memukulkan pedang chainsaw-nya, itu bisa juga. Intinya rekomendasi itu adalah attack crit. Nah kalau kalian nggak ada attack crit ya, kalian bisa pakai alternatif HP def dulu sementara. Nanti ketika udah dapat equipment attack critnya, baru kalian bisa pakai yang attack crit aja. Karena apa?
biasanya nyari equipment yang punya efek critical damage itu susah. Biasanya cuma bisa didapetin dari dua tempat. Pertama dari peti harta karun, dan itu pun biasanya untuk presentasi dapat yang SSR itu sedikit ya. Kalau kalian pengen dapat yang SSR itu cuman bisa didapetin lebih tepatnya di satu tempat, yaitu toko perkelahian Fazriel ya, atau di toko PVP. Nah, di toko PVP itu kalian bisa beli setelah kalian ada di tingkat platinum ya guys ya. Mau itu di mode normal atau di mode elite itu terserah kalian. Yang penting minimal kalian ada di tingkat platinum ya. Mau platinum 5 kah, 4 kah, bebas. Pokoknya masuk platinum aja. Intinya masuk platinum aja. Itu kalian udah bisa beli dengan harga, kalau gua nggak salah ingat itu 2.500 koin atau 1.500 koin per satu itemnya, gua nggak tahu. Gue lupa. Nanti kita bakal kasih lihat ya. Gue kasih lihat. Nanti bakal gue kasih lihat ke kalian di mana dapatnya. Intinya kalau untuk equipment attack, HP, def itu gampang dapatnya guys ya. Biasanya yang susah itu critical resistant, bukan. Yang susah itu nyarinya lifestyle ya, yang lifestyle yang gambar gigi tadi, gambar taring. Terus critical damage ini ya, sama recovery kalau nggak salah sih. Kayaknya cuman itu aja ya guys ya. Antara itulah, gue lupa ingat juga guys. Oh iya, gue baru ingat, dari 9 set equipment tadi 6-nya bisa didapat di 6 desa ya, atau di 6 chapter pertama ya. Chapter pertama Desa Bernia, Desa Dalmari, terus Desa Fazriel, terus Lyoness, Kerajaan Lyoness, sama yang lainnya. Pokoknya 6 kota ya. Di 6 kota itu kalian bisa dapat 6 equipment yang berbeda ya. Pertama kalian bisa dapat attack, def, HP, critical damage, critical resistant, terus critical resistant, terus critical apa tadi, gue lupa bangke lah. Pokoknya adalah, nanti kita bakal gue liatin lah. Intinya nanti bakal gue liatin setelah gue udah menyelesaikan 6 chapter itu tadi ya. Intinya 3 set yang nggak bisa kalian dapat di desa itu adalah critical damage, terus lifestyle, sama satunya itu critical resistant kalau gua nggak salah inget lah. Pokoknya nanti kita bahas ya. Nah kita lanjut. Untuk videonya mungkin agak panjang ya guys ya. Kalian bisa masuk ke equipmentnya. Nah di equipment ini kalian bisa lihat ya, ini gua udah pakai critical damage-nya. Ini ada gue udah 1 ya, ini dapat dari gulungan ya, gue dapat di gulungan, ini dapat 1. Nah kalau di sini gue taruh lagi critical critical damage-nya, ini bakal full sesuai sama equipment yang direkomendasikan tadi ya. Oke. Critical damage-nya 2, dan untuk attack-nya itu 4. Di next video gue bakal ngejelasin untuk susunan dan tata cara pemasangan atau peletakan equipment-nya ya. Oke, buat kalian yang belum paham silahkan tulis di kolom komentar, bakal gue bahas di next video ya guys ya. Oh ya, jangan lupa like, comment, aja subscribe untuk channel gue. Kalau sekiranya videonya kepanjangan, gue minta maaf sekali lagi ya kalau misalnya skip videonya kepanjangan, karena yang namanya tutorial ya biasanya memang panjang ya. Kalau misalnya gue memang ciri khas gue memang panjang supaya lebih jelas, dan kalau misalnya kalian memang kurang jelas silahkan ditanya. Kalau kepanjangan silahkan komen, biar gue bikin videonya lebih singkat, lebih padat kayak gitu ya. Tapi ya mungkin agak susah karena memang bukan ciri khas gue. Oke, thank you for watching, see you in the next time and the next video, and goodbye.